Jadi pada saat dia dan memberi waktu yang aman sesaat ada yang memutuskan untuk tidak berhubungan sama 6 tahun yang lalu dan tidak dengan mahasiswa. Jadi proyek ini sudah hampir final, tapi kamu tahu Chandra, tanpa persetujuan dari beberapa orang atas, ini tidak akan berjalan dengan mulus. Tentu saja aku paham. Lalu berapa yang disiapkan? Sebanyak 300 miliar rupiah akan didistribusikan, 100 miliar rupiah untuk mempercepat izin, 50 miliar rupiah untuk beberapa pengamanan dan sisanya ya, untuk mereka yang perlu memuluskan jalannya. Tidak menjalankan kaki ya, tidak mau mempertahankan dalam dulu caranya. Jangan khawatir, kami punya skema lighting yang sudah teruji, dan ini akan melewati beberapa perusahaan cangkang sebelum masuk ke rekening utama. Tidak akan ada jejak langsung ke kamu. Untuk ke 3 perusahaan yang berbasis di Singapura dan Hong Kong. Dari sana akan dikirim sebagai investasi ke beberapa perusahaan lokal sebelum akhirnya masuk ke rekening yang aman. Bagus, pastikan laporan pajak yang bersih. Tidak ingin ada yang curiga. Laporan ini tidak mau ada yang mulai bicara. Jangan khawatir, semua sudah diatur. Minggu depan proyek ini disetujui. Chandra, kita ada masalah. Ada penyelidikan internal, nama kamu mulai disebut-sebut. Siapa yang ingin kamu? Aku tidak tahu pasti, tapi ada seseorang yang memberi informasi ke KPK. Pastikan semuanya diam. Saya yakin itu aman. Ada apa ini? Kami dari KPK. Chandra Wijaya, Anda ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi 100 miliar rupiah. Apa buktinya? Kami mempunyai bukti yang sangat-sangat valid. Silakan bawa dia. Ini benar. Sidang perkara tidak pidana korupsi atas nama Chandra Wijaya dinyatakan dibuka. Agenda hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Diharapkan semua pihak dapat menjaga ketertiban selama sidang berlangsung. Ya, terdakwa Chandra Wijaya didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebesar 100 miliar rupiah. Tindakannya dilakukan oleh manipulasi proyek, pengadaan barang dan jasa, serta penyuapan kepada beberapa pejabat yang terlibat. Menurut hasil penyelidikan KPK, terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ini, kami akan meminta sejumlah bukti, berupa bukti proses percakapan transaksi, bukti anggaran, dokumen kontrak proyek, dan juga kesaksian dari beberapa pihak yang terlibat dalam proses korupsi ini. Yang mulia, kami memiliki beberapa bukti transaksi keuangan yang dilakukan oleh rekening terdakwa kepada beberapa pejabat yang terlibat. Ini merupakan bukti transfer sebesar 10 miliar rupiah dari rekening terdakwa kepada salah satu pejabat terkait proyek fiktif yang telah diselidiki. Transaksi antara terdakwa dengan salah satu pejabat untuk mengatur proses jalannya proyek ini. Yang mulia, kami menghormati dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Namun kami menegaskan bahwa klien kami tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena bukti-bukti ini. Kami memiliki argumen yang menunjukkan bahwa klien kami tidak terlibat secara langsung dalam skema korupsi ini. Selain itu, ada faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan. Apakah ada memiliki tanggapan terhadap penasihat hukum? Yang mulia, bukti-bukti yang kami ajukan sudah diverifikasi, termasuk rekaman suara yang telah diuji oleh forensik. Kami juga memiliki saksi-saksi yang siap memberikan kesaksian mereka atas keterlibatan terdakwa dalam kasus ini. Yang mulia, kami tetap berpegang pada prinsip bahwa terdakwa tidak bisa langsung dinyatakan bersalah sebelum semua bukti diuji lebih lanjut. Kami akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan ini di sidang berikutnya. Baik, dengan demikian sidang hari ini selesai. Persidangan berikutnya dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi oleh pihak terdakwa. Sidang ditutup. Sidang pertama telah selesai, tapi aku tahu pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Chandra Wijaya bukan orang sembarangan. Dia punya pengacara mahal, jaringan luas, dan mungkin masih ada orang-orang berpengaruh yang berusaha melindunginya dari balik layar. Aku membuka kembali berkas yang ada di hadapanku. Bukti transaksi, rekaman percakapan, dan daftar saksi yang akan kami hadirkan di sidang berikutnya. Semuanya harus sempurna. Pengacara Chandra sudah memberi sinyal bahwa mereka akan mengira keabsahan bukti kami. Jadi aku harus memastikan tidak ada celah. Suaranya jelas, tapi pengacara Chandra pasti akan berusaha mendiskreditkan rekaman ini. Mereka akan bilang, ini bisa direkayasa, atau konteksnya berbeda. Aku harus memastikan tim forensik siap membuktikan keasliannya. Ada beberapa orang yang siap memberikan kesaksian, tapi aku juga tahu risikonya.
Bu, ada perkembangan baru. Ada dugaan bahwa salah satu pejabat yang menerima suap dari Chandra Jaya mulai goyah. Dia bersedia bersaksi jika dia diberikan perlindungan. Segera koordinasikan dengan KPK. Pastikan dia mendapatkan perlindungan. Kita tidak bisa mengambil resiko lagi. Jaya mengalihkan dana ke beberapa pejabat termasuk Anda. Rekening ini atas nama saudara, bukan? Saya tidak punya pilihan waktu itu. Saya diancam, tapi saya juga mendapat bagian. Itu sebabnya Anda bisa membantu kami. Anda bisa mengakui berat Anda, tapi dengan Anda bekerjasama, hukuman Anda bisa lebih ringan. Kami butuh pernyataan langsung Anda tentang bagaimana Chandra mengatur semuanya, bagaimana alur uangnya, siapa saja yang terlibat. Saya akan bicara, saya akan buka semuanya. Kita dalam masalah besar. Pejabat bernama Ridwan itu kemungkinan akan bersaksi melawan Chandra. Kita harus bergerak sebelum sidang berikutnya. Kami menemukan bukti bahwa Indah pernah menyangkut kasus penyalahgunaan, tapi tidak pernah diproses tanpa bukti. Lalu, kita bisa gunakan itu untuk mempertanyakan kredibilitasnya. Jika dia menyalahkan bukti kotor, kita bisa membuat hakim meragukan kesaksiannya. Jaksa akan menggunakan rekaman suara Chandra. Kita harus bisa pastikan suara Chandra bisa diperdebatkan. Bagaimana hasil analisis forensik kita? Kami menemukan kemungkinan bahwa suara rekaman itu bisa dipotong menjadi selain itu suara rekamannya menunjukkan bahwa ada orang lain di dalam percakapan yang tidak dikasihkan oleh jaksa. Sempurna. Di persidangan, kita harus menggunakan jaksa untuk membuktikan keabsahan suara tersebut. Jika kita bisa menanamkan sedikit saja keraguan, hakim tidak bisa begitu saja membuat itu menjadi bukti utama. Pak Ria, saya membutuhkan sedikit bantuan Anda. Kita perlu memastikan bahwa sidang yang akan dilakukan besok akan berjalan sesuai aturan yang lebih fleksibel. Ada mengerti maksud saya kan? Gimana caranya? Jaksa punya bukti yang cukup kuat, tapi kita punya cara untuk melemahkannya. Tidak akan berarti melawanmu, tapi kita bisa menggali masa lalu untuk menyerangnya. Bisa dijawab dulu. Jika perlu, kita buat dia berpikir ulang sebelum naik ke tingkat saksi. Yang kedua, kasus Chandra Wijaya dugaan tindak pidana korupsi telah dinyatakan dibuka. Baik, hari ini kita melanjutkan pemeriksaan bukti dan mendengarkan kesaksian dari jaksa penuntut umum. Silakan jaksa. Ya, jadi kami yang menghadirkan bukti rekaman suara terdakwa yang telah diverifikasi keasliannya oleh tim forensik kita. Rekaman ini menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam pengaduan proyek dengan cara menjaga beberapa pejabat negara. Sebenarnya bos, kalau begini nih, bagaimana aja kalau yang dikasih, penting proyek jalan terus. Kalau tenang, pengacara terdakwa, apakah Anda ingin menanggapi? Yang mulia, kami mempertanyakan keabsahan rekaman ini. Apakah jaksa bisa menjamin bahwa rekaman ini tidak mengalami manipulasi atau pemotongan? Bukti ini telah diverifikasi oleh tim forensik digital independen dan telah dinyatakan asli. Selain itu, kami juga memiliki saksi yang siap memberikan kesaksiannya. Saudara saksi, tolong jelaskan kepada majelis hakim ada keterlibatan terdakwa dalam kasus ini. Saya menerima uang dari Chandra Wijaya untuk meluluskan proyeknya. Uang itu saya terima secara bertahap melalui beberapa transaksi dan bukti-bukti yang telah saya serahkan kepada pihak penyidik. Saudari Indah, apakah Anda memiliki kepentingan pribadi untuk memberikan kesaksian ini? Bukankah benar Anda pernah terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana? Saya memang pernah diperiksa, tapi itu tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Jadi, Anda ingin mengatakan bahwa Anda bukan orang benar, tetapi hari ini Anda datang ke sini seolah-olah sebagai saksi kunci. Bisakah majelis hukum mempercayai benar atas orang yang memiliki rekam jejak seperti ini? Yang mulia, meskipun saksi pernah diperiksa dalam kasus lain, namun tidak ada bukti bahwa saksi berbohong dalam perkara ini. Selain itu, kami juga memiliki bukti transaksi keuangan yang bisa menguatkan kesaksiannya. Baik, pengacara akan mempertimbangkan terkait semua bukti yang telah diajukan. Sidang hari ini cukup sampai di sini dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut terkait bukti keuangan serta ahli forensik digital. Menurut hasil penyelidikan KPK, terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa cukup berat, 12 tahun penjara dan denda 1 miliar. Bukti-bukti yang diajukan juga kuat. Rekaman transaksi yang menunjukkan adanya negosiasi suap, bukti aliran dana dan transfer mencurigakan dari perusahaan pemenang proyek ke rekening pribadi Chandra. Model kontrak proyek yang menunjukkan adanya dana gagal untuk Chandra.
kesaksian yang memperkuat keterlibatan terdakwa dalam proses pengadilan. Semua bukti ini jelas memberatkan. Jika berdasarkan hukum yang berlaku sebelumnya, Arfi seharusnya dijatuhi hukuman minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup, sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Namun, adanya perubahan penting dalam regulasi baru yang harus ia pertimbangkan. Revisi Undang-Undang Tipikor yang mempengaruhi putusan baru-baru ini ada perubahan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan terdakwa mendapatkan keringanan hukum dengan beberapa syarat tertentu. Perubahan pertama yang berdampak pada kasus ini yang pertama, revisi pasal 2 ayat 1 dan 2. Hukuman minimal yang sebelumnya 4 tahun diturunkan menjadi 2 tahun jika terdakwa menunjukkan itikat baik seperti kooperatif selama persidangan dan mengembalikan kerugian barang. Denda minimal 200 juta dapat dikurangi menjadi 100 juta jika terdakwa memenuhi syarat tertentu. Yang kedua, pasal 6A yang baru ditambahkan. Terdakwa dapat menerima pengurangan hukuman hingga 50% dari tuntutan jaksa jika terbukti bekerja sama dengan penyidik atau mengungkap keterlibatan pihak lain. Faktor seperti keberadaan anak di bawah umur dan tanggungan terdakwa dapat menjadi pertimbangan hukum untuk keringanan vonis. Yang ketiga, pasal 12C dimodifikasi. Jika terdakwa mengembalikan minimal 50% dari hasil korupsi, maka hakim dapat mempertimbangkan hukuman lebih ringan. Dalam kasus Chandra Wijaya, ia telah mengembalikan 30 miliar dari total kerugian negara yang sekiranya 60 miliar. Pengacara terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan berdasarkan alasan berikut. Chandra telah mengembalikan sebagian besar uang hasil korupsi. Ia mengaku bersalah dan bersikap kooperatif selama persidangan. Ia memiliki anak kecil yang masih membutuhkan sosok ayah. Ia bukan otak utama dalam kasus ini, melainkan hanya menjalankan instruksi dari pihak yang lebih berkuasa. $6,2 tahun penjara dan denda 300 juta. Sidang terakhir atas kasus Chandra Wijaya dinyatakan dibuka kembali. Hari ini kita akan mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum sebelum majelis hakim menentukan vonis terakhir atas terdakwa Chandra Wijaya. Jaksa, silakan. Menurut bukti yang telah kami ajukan, berupa bukti rekaman suara terdakwa, bukti transaksi keuangan yang ditigakan, serta kesaksian dari saksi-saksi yang telah memberikan kesaksiannya, kami menyimpulkan bahwa terdakwa Chandra Wijaya terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi dan suap dalam proyek strategis pemerintah. Menurut pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kami menuntut terdakwa dalam hukuman 12 tahun penjara, denda sebesar 1 miliar rupiah, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar 500 miliar rupiah. Yang mulia, klien kami memang bersikap kooperatif selama proses persidangan ini. Ia telah mengembalikan sebagian dana yang diduga sebagai hasil korupsi dan ia beritikat baik untuk membantu bekerjasama dalam pengungkapan kasus ini. Kami juga ingin menegaskan bahwa terdakwa bukan satu-satunya pihak yang terlibat. Banyak pejabat lain yang ikut menikmati kejahatan ini, namun mereka belum bisa terhukum. Kami memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Terdakwa bersedia untuk bekerjasama lebih lanjut dalam proses pengungkapan kasus ini. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, kesaksian saksi, serta tim kuasa hukum terdakwa, majelis hakim akan membacakan hukuman untuk terdakwa Chandra Wijaya. Terdakwa Chandra Wijaya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, dengan mempertimbangkan faktor kerjasama terdakwa dalam proses penyelidikan serta pengambilan sebagian dana, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman selama 6 tahun 6 bulan atau 6,5 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta. Dibayar, maka akan diganti dengan tambahan kurungan selama 6 bulan. Putusan ini bersifat final, kecuali adanya upaya banding dari pihak terkait. Kayak gini caranya mau belajar sekarang, apapun juga bakal kalah sama orang itu begini. Kamu ini apa-apaan ngomong sendiri ke arah gila? Iya gila karena duit negara dikorup terus nanti pada lulus dapat kerjaan disuruh bayar pajak, tapi fasilitas pendidikan masih gini-gini aja. Harga buku makin mahal, beasiswa makin susah, dia kok berharap masa depan sama. Ya udahlah, terus kamu mau apa? Mau nggak juga nggak ada gunanya. Kita kan cuma pelajar, jadi ya udahlah. Justru karena tugas kita belajar, kita harus peduli. Kalau korupsi terus begini, nanti pas kita lulus lapangan kerja makin sempit, harga segala naik, terus kita yang rusak. Mau pinter kayak apapun, kalau sistemnya rusak, tetap aja kita yang rusak. Emangnya siapa lagi sih dari kemarin udah selesai? Chandra Wijaya, korupsi di negara sampai 100 miliar. Itu kan udah dihukum nggak sih? Ya udah nggak usah ngomel, orang udah di penjara juga.
cuma 6,5 tahun, denda 500 juta, uang yang dikorupsi 100 miliar, masih bisa banyak. Belum lagi kalau dia nanti dianggap berkelakuan baik, udah deh, belum ada 6 tahun juga udah dilepas. Keadilan macam apa ini? Ya tapi kan setidaknya dia udah dihukum daripada nggak sama sekali. Tetap aja itu nggak adil, sisanya masih bisa dinikmati. Itu kan bukan hukuman, lebih kayak sobokan biar lolos. Hukum sekarang yang memandang orang sama jabatan ya, kirain cuma manusia aja yang bisa begitu. Ya udah, nggak usah ribut. Ini kita kerjain tugas fisik aja, nanti kita kumpul loh. Duh, makin lama makin keras akal aja pak. Korupsi 100 miliar, dihukum cuma 6,5 tahun, denda 500 juta. Duit sisanya masih bisa dia pakai enak-enakan. Iya, kita yang usaha kecil aja dipajakin. Harga barang naik, listrik mahal, tapi yang korupsi tetap hidup enak. Kayak kita ini cuma disuruh bekerja keras mengisi kantong mereka. Bener. Coba bayangin kalau duit segitu dipakai buat bantu UMKM, buat bangun fasilitas yang benar. Ini mah malah dirampok, terus kita disuruh makhluk. Beras saja mahal, lebih naik, pendapatan meski di sini aja. Mau usaha lebih juga susah. Aturan pajak makin ketat buat kita, tapi yang korup malah bisa naik ke hukuman. Iya, kita yang benar-benar cari duit ala-ala masih ditekan, kayak gak ada harapan buat orang kecil buat maju kalau situasi kayak gini. Makanya kita mesti buka mata kalau keputusan begini, nanti anak cucu kita juga bakal ngerasain dampaknya. 100 miliar dikorupsi, denda cuma 500 juta, hukumannya cuma 6,5 tahun. Sisanya masih bisa dia pakai buat hidup enak. Lah kita yang kerja benar, banting tulang tiap hari, tetap aja pas-pasan. Korupsi mah makin kelihatan kayak investasi, bukan kejahatan. Bayar pajak katanya buat pembangunan, buat kesejahteraan rakyat. Nyatanya duitnya dikorupsi, kita tetap disuruh bayar lebih mahal buat hidup. Harga beras naik, listrik naik, gaji segitu-segitu aja. Tapi mereka yang korup malah bisa bebas cepet. Adil dari mananya? Kalau mau korupsi, pastiin jumlahnya gede sekalian, biar kalau ketangkep tetap bisa hidup nyaman. Hukum di negara ini ngajarinnya gitu, nyolong receh buat makan aja bisa dihukum bertahun-tahun, tapi kalau miliaran cuma hitungan tahun doang, terus bebas deh.